Saya Zumratul Ainia, NIM 66 dari kelas MSDMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja adalah suatu cara dalam melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja para pegawai dengan serangkaian tolak ukur tertentu yang objektif dan berkaitan langsung dengan tugas seseorang yang dilakukan secara berkala. Pengertian prestasi kerja menurut para ahli yang pertama yaitu Tri Widodo W. Utomo adalah proses untuk mengukur prestasi kerja pegawai berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan sasaran dengan persyaratan deskripsi pekerjaan. Yang kedua, menurut Mondi dan Noe, merupakan suatu sistem formal yang secara berkala digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan menurut Media DKK, yaitu suatu proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan manajemen. Lalu, untuk tujuan dari penilaian prestasi kerja yaitu performance improvement yang berhubungan dengan penilaian kinerja, compensation adjustment menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya, placement decision yaitu menentukan promosi, transfer, dan demotion. Training and development needs mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Career planning and development yaitu menentukan jenis karir dan potensi karir. Staffing process deficiencies mempengaruhi prosedur dalam perekrutan pegawai. Informational inaccuracies and job design error yaitu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen. Equal employment opportunity yaitu menunjukkan bahwa placement decision tidak diskriminatif. External challenge yaitu faktor eksternal yang membantu Departemen SDM untuk memberikan bantuan bagi peningkatan kinerja pegawai. Dan yang terakhir yaitu feedback atau adanya umpan balik. Saya Febri Dialarasati NIM 1903211000019. Objek penilaian 1. Performance standar. Standar yang digunakan dalam penilaian kinerja adalah standar yang jelas karena akan dijadikan sebagai tolak ukur. Standar harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai sehingga hasil akan terlihat. Yang kedua adalah kriteria manajemen kinerja. Kriteria yang digunakan dapat melalui kegunaan fungsional, keabsahan, empiris, sensitivitas, pengembangan sistematis, dan kelayakan hukum. Yang ketiga adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dapat menggunakan metode yang relevan dan mudah digunakan. Dalam pengukuran kinerja ini akan membandingkan standar yang telah ditetapkan dan kinerja yang sesungguhnya. Pengukuran kinerja dibagi menjadi dua sifat, yaitu objektif serta subjektif. Yang keempat adalah analisis data pengukuran atau penilaian. Data mulai dikumpulkan dan dapat diperoleh dari wawancara, survei, atau dari sumber yang lainnya. Yang kelima adalah bias atau tantangan yang dihadapi dalam penilaian. Dalam melakukan penilaian, harus bebas dari diskriminasi. Metode yang digunakan harus valid dan relevan, karena yang dinilai bukan hanya prestasi dari karyawan, tetapi juga gaji karyawan atau penempatan karyawan juga dinilai. Pengaruh penilaian. Lembar penilaian yang memuat standar harus dipahami oleh karyawan. Dengan adanya penilaian, karyawan dapat meningkatkan semangat dan motivasinya dalam bekerja. Perusahaan yang memberikan reward dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk melakukan pekerjaan, sehingga kinerja akan lebih baik daripada sebelumnya. Penilaian kinerja karyawan, pemasaran funding disusun sesuai dengan standar kerja untuk mendapatkan penilaian kinerja yang sebaik-baiknya, dengan harapan mereka mendapatkan penghargaan setelah adanya penilaian kerja. Perkenalkan, nama saya Rialistin Uflehlina, NIM 18032110028. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penilaian untuk kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan, di mana metode tersebut yaitu rating scales. Rating scales ini metode yang digunakan untuk mengukur faktor kinerja, di mana penilai bisa menggunakan skala untuk mengukur kinerja karyawan.
Yang kedua yaitu critical incident. Critical incident ini dalam metode tersebut bisa digunakan untuk mencatat perilaku terbaik dan terburuk dari pegawai. Sehingga dalam metode ini harus mempunyai catatan tertulis mengenai tindakan atau perilaku dari pegawai tersebut. Yang ketiga yaitu metode essay. Metode essay ini dalam metode tersebut evaluator bisa memberikan deskripsi tentang kekuatan dan kelemahan serta kinerja masa lalu yang ada di karyawan tersebut. Selanjutnya yaitu metode work standard. Metode work standard ini digunakan untuk membandingkan kinerja karyawan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode yang selanjutnya yaitu metode ranking. Metode ranking ini evaluator bisa menempatkan seluruh pekerja dalam satu kelompok sesuai dengan peringkat yang telah disusun berdasarkan kinerja keseluruhan karyawan. Yang selanjutnya yaitu foresight distribution. Foresight distribution ini evaluator bisa memasukkan individu dari kelompok kerja ke dalam sejumlah kategori. Yang selanjutnya yaitu behaviorally anchored rating sales. Metode ini mendeskripsikan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tingkat kinerja yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Lanjutkan, namun perkenalkan, nama saya Vira Sarifa Melani, NIM 1803211000032. Materi selanjutnya yaitu tentang penilai validitas dan reliabilitas dalam kendala penilaian. Nah, ada 3 tahap, yaitu ada 3 pokok. Yang pertama adalah pemilihan penilai, yaitu memutuskan siapa yang akan mengevaluasi pegawai. Yang dimaksudkan dari mengevaluasi pegawai adalah sesuatu yang sangat penting dalam merancang program penilaian prestasi. Dalam penilaian ini terdiri dari 5 unsur. Yang pertama adalah unsur dari supervisor atau atasan ke pegawai. Yang kedua bawahan. Yang ketiga teman sekerja. Yang keempat adalah diri pegawai atau diri sendiri. Yang terakhir adalah grup atau kelompok. Selanjutnya yaitu validitas atau absah. Validitas atau keabsahan adalah bahwa nilai yang didapat oleh seseorang itu terkait dengan pelaksanaan pekerjaan atau dengan berbagai kriteria objektif lain yang telah ditentukan sebelumnya. Maksudnya, data ataupun informasi yang diperoleh itu harus aktual saat diperolehnya. Yang terakhir adalah reliabilitas atau dapat dipercaya. Adalah bahwa hasil yang diperoleh konsisten setiap kali diambil oleh orang yang sama. Reliabilitas di sini adalah metode penilaian dapat ditingkatkan dengan melatih penilai untuk dapat menilai secara lebih baik untuk kedepannya. Oke, selanjutnya saya Milinda Agustiana. Di sini saya akan menjelaskan terkait studi kasus pada salah satu perusahaan PT Nusantara 4 Persero. Nah, pada penilaian prestasi kerja di sini pada perusahaan tersebut yaitu lebih mengandalkan standar kerja dan mutu suatu pekerjaan tersebut. Nah, dari di sini juga pada saat penilaian prestasi kerja dinilai pada akhir tahun dengan mengakomodasikan merekap dari penilaian setiap bulannya. Di sini juga melakukan penilaian atau beberapa tatanan, yaitu 80% terkait hasil kerja dan 20% terkait kompensasi, sehingga di situ ada bagian jelasnya. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa rincian penilaian prestasi kerja yang dilakukan di PT Nusantara. Salah satunya yaitu penilaian apa sih yang harus kita nilai. Yang pertama terkait kejujuran, kedisiplinan, dan kesetiaan terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu terkait kenapa harus dilakukan sebuah penilaian, yaitu bertujuan agar suatu visi misi ataupun target dari suatu perusahaan tersebut bisa tercapai. Kemudian di mana dilakukannya proses penilaian kinerja, yaitu di suatu perusahaan atau khusus untuk PT Perkebunan Nusantara, yaitu di PT Perkebunan Nusantara. Selanjutnya yaitu siapa yang melakukan penilaian tersebut, yaitu atasan dari perusahaan itu. Kemudian
Kapan dilakukannya penilaian prestasi kerja, yaitu pada akhir bulan, di mana dari setiap bulannya direkap sehingga di akhir tahun di situ diumumkan. Kemudian bagaimana sih caranya kita melakukan tersebut, yaitu penilaian prestasi kerja yaitu menggunakan rating scale.